Biasa makhluk halus. Perempuan itu halus perasaannya. Baik, sebelum mulai saya punya permintaan dulu. Boleh? Boleh. Nanti ketika tausiah sudah saya mulai, tutup mulut, pasang telinga, buka hatinya. Malam ini berikan yang terindah buat Allah dan Rasul kita. Siap? Siap. Kalau ada teman sebelah ngajak ngomong, jangan dijawab omongannya. Jangan gara-gara dia hilang nanti keberkahan majelis kita malam ini. Satu kali kita duduk di sini pahalanya lebih hebat daripada 1000 rakaat sholat sunnah kita kerjakan. Satu kali kita kumpul di sini, malaikat semua sedang membentangkan sayapnya, mengambilkan semua doa kita. Insya Allah memohon ampunan dari Allah buat kita. Jangan sampai keberkahan ini pergi dari kita. Sekali lagi saya mendengar jawabannya. Siap malam ini berikan yang terbaik buat Allah dan Rasul. Siap. Sambutlah salam penghormatan dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Ba'du. Bapak Ibu pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa barusan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengulang salawat kepada Nabi sebanyak 2 kali? Karena saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu gak siapa orang yang dipandang Nabi sebagai orang yang pelit, medit, milik hese, buntut kasir, korek? Orang sini bilang pelit, bahasa kampungnya apa? Paret. Paret. Pedit. Medit, Pedit. korek, Medit. Nanti tolong ke depan ajarkan saya sepatah 2 patah bahasa sini, sebab agama yang menyuruh. Sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Biar malam ini saya tidak merasa jadi tamu. Biarkan malam ini saya merasa seperti sedang berada di kampung saya sendiri. Betul? Betul. Kita coba bahasa sini. Open. Open. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang menurut pandangan Nabi dia adalah orang yang kopek, medit, bakhil? Ternyata dia adalah orang-orang yang ketika mendengar nama Nabi disebut, telinganya mendengar nama Nabi disebut, mulutnya bukan 1000 bahasa, tidak mau bersalawat kepada Nabi. Itulah orang-orang yang medit, bakhil, kopek. Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi apa? Orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengar namaku disebut, tapi mulutnya tidak mau berselawat kepada aku. Maka kita berlindung dulu kepada Allah dari golongan orang-orang yang akan sia-sia ini.
Demi Allah, tidak akan pernah rugi siapapun yang gemar bersalawat kepada Nabi. Satu kali kita baca istighfar, cuma satu dosa saja yang dihapuskan. Satu kali kita baca salawat, 10 dosa kita dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Maka rugi yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Bapak Ibu, silakan buka kitab Sa'adatud Darain. Di dalam kitab ini disebutkan cuma satu-satunya amalan, meskipun itu dikerjakan dengan riya, dengan sombong sekalipun, amalan yang satu itu tidak akan ditolak, tetap diterima oleh Allah. Amalan yang lain ada riyanya, ada sombongnya, hilang pahalanya, hilang kemuliaannya. Tapi hanya satu amalan itu saja, meskipun riya dibaca, meskipun sombong kita memandangkannya, tetap diterima. Apa amalannya? Illa shalah ala nabi, kecuali membaca salawat untuk Nabi. Ittifaq ulama, semua ulama sepakat pasti diterima, tidak ada kata ditolak. Kenapa? Ikraman lin Nabi, karena Allah ingin menunjukkan kepada kita Allah sangat mengkhususkan dan memuliakan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin dosanya dihapuskan, siapa yang ingin Allah tambah pahalanya, dinaikkan derajatnya, dikabulkan hajat dan niatnya, hadirkan hatinya, kita bersalawat kepada Rasul. Allah dan malaikat saja bersalawat kepada Rasul. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa Wahai para pecinta Rasulullah, wahai orang-orang yang kelak ingin dibagikan bersama Rasul, dan siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, maka bersalawatlah malam ini untuk Rasul. Biarkan orang-orang di luar sana menganggap kita gila. Lebih baik kita gila karena salawatan daripada gila karena goyang oplosan. Betul? Hadirkan hatimu, lebih baik tergila-gila karena Rasul. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah,
muliakan, segenap para alim ulama, para kiai, para ajeng, para tuan guru, para ustaz, para ustazah. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi percayalah di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Kita hantarkan doa yang indah untuk guru-guru kita yang masih hidup. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqomahnya. Ya Rabbal Alamin. Kalau presiden hari ini meninggal dunia, besok rebutan orang langsung mau jadi pengganti. Tapi kalau hari ini ulama yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Dulu di Tasikmalaya kita punya ulama karismatik, namanya Abah Anom. Dulu di Solo kita punya Habib Anis Al-Habsyi. Dulu di Kalimantan Selatan ada tokoh karismatik namanya Guru Jai. Di Jakarta ada Habib Munzir Al-Musawa. Dulu kita punya Kiai Haji Zainuddin MZ, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, sahabat saya Uji. Dan yang terbaru kita kehilangan guru kita, sahabat saya Syekh Ali Jabir. Tahun ini saya namakan Amul Huzun, tahun duka cita buat kita. Lebih dari 500 ulama kita pergi meninggalkan kita. Pimpinan pondok pesantren, pimpinan pengajian besar, habaibnya, kiainya, ajengan 500 lebih ulama-ulama besar sudah meninggalkan kita. Ingat pesan Nabi, mautul alim musibatun la tujbar. Wafatnya ulama itulah sebenarnya musibah yang tidak akan bisa tergantikan. Maaf, musibah yang lain bisa dibenahi, bisa diobati, bisa hilang. Bapak Ibu kalau nonton TV sekarang Jakarta lagi banjir parah. Saya dapat kiriman video Jakarta tenggelam. Ternyata videonya kompleks saya sendiri. Kompleks saya sudah tenggelam batas pinggang. Kompleks saya itu namanya BHP, Bumi Harapan Permai. Gara-gara banjir saya ganti namanya BHP, banjir hampir pasti. Musibah, minggu depan hilang banjirnya, hilang musibahnya. Bapak Ibu dengar berita gempa di Sulawesi Barat? Kantor gubernurnya hancur, memang musibah. Tapi tahun depan anggaran turun, kantor gubernur bisa dibangun, musibah hilang. Bapak Ibu dengar ada gempa bumi, gunung meletus di Lumajang. Hari ini meletus, 3 bulan berikutnya sudah bisa diatasi musibahnya. Apapun musibah yang sudah kita lihat, semua bisa diatasi. Demi Allah kata Nabi, cuma satu musibah yang tidak bisa tergantikan. Apa musibah yang sebenarnya? Wafatnya ulama. Maka jangan bosan-bosan doakan ulama-ulama kita yang masih hidup, semoga selalu dipanjangkan umur. Amin. Buat para guru-guru kita yang sudah meninggal, yang sudah wafat, yang sudah pergi meninggalkan kita, kita hantarkan doa, kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kemuliaan surah Al-Fatihah ini Allah luaskan umurnya, Allah jadikan raudhah min riyadil jinan, Allah ampuni dosanya, Allah balas semua kebaikannya, dilipat gandakan kemuliaannya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu percayalah surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan buat mayit disampaikan oleh Allah.
Kalau masih ada yang beranggapan bahwa yang mati itu terputus, tidak bisa mendapatkan kebaikan dari yang mati, berarti dia salah memahami hadis. Sampai detik ini, yang hidup seperti kita masih bisa memberikan manfaat buat yang mati. Kalau seandainya kita yang hidup tidak bisa memberikan manfaat buat yang sudah wafat, pertanyaan saya, buat apa sholat jenazah? Karena isi sholat jenazah itu doa yang diucapkan dari yang hidup kepada yang sudah mati. Betul? Betul. Orang sini bilang betul, bahasa kampungnya apa? Les. Mulai aneh. Kalau seandainya orang-orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa mendapatkan manfaat dari kita yang hidup, yang kedua, pertanyaan saya, buat apa Nabi mengajarkan lewat lisan istrinya Aisyah, kalau lewat kuburan salamnya beda. Salam orang hidup gak sama dengan salam orang yang mati. Bukankah salam itu doa? Betul? Nabi ajarkan kepada kita lewat makam kuburan ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin antumul muqaddimuna wa ana insyaallah bikum lalahiqun. Bukankah itu doa? Kalau gak nyampe ngapain? Emang Nabi ngajarin kita jadi orang stres ngomong dengan yang sudah mati? Bapak Ibu maaf, jangankan salam Bapak Ibu kepada mayit, bunyi telapak sendal kita mayit dalam kubur masih bisa mendengar. Di lain hadis yang dicatatkan, la yasma qara'a ni'amihi. Ketika jenazah masuk ke kubur, ditutup dengan tanah, satu persatu penghantarnya pergi meninggalkannya. Demi Allah, mayit masih mampu mendengar bunyi telapak sendal satu persatu orang meninggalkannya. Kalau telapak sendalnya saja dia bisa dengar, apalagi talqinnya, apalagi azannya, apalagi doanya, apalagi fatihahnya, apalagi tahlilnya. Kalau masih ada yang ragu, silakan mati kita fatihah. Les. Bahkan di lain riwayat disebutkan, bukan cuma bisa mendengar salam kita, mayit itu diberikan Allah kemampuan bisa membalas salam kita. Dia bisa balas salam kita, tapi beruntung kita tak bisa dengar balasan salam. Ayo kita mikir secara mikir. Jam 12 malam, lewat di kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Lalu mereka menjawab, Waalaikumsalam. Maka kita akan menjadi jenazah di kubur. Les. Habib Al-Habsyi, mana dalilnya Al-Fatihah boleh dibaca buat mayit? Saya hadirkan dalilnya. Nabi menitipkan pesan, kalau ada keluarga yang meninggal dunia, jangan lupa 3 perkara ini. 1, kata Nabi, fala tahbisu wa asri'u bihi ila qabrihi. Jangan sekali-kali menunda-nunda proses pemakamannya. Kalau tidak ada uzur yang dibenarkan agama, dilarang menunda-nunda pemakaman. Lebih cepat, lebih baik. Jangan tunda proses perjumpaan mayit dengan Allah Tuhan. Yang kedua, wal yaqra' bi fatihatil kitab inda rasihi. Kata Nabi, bacakan surah Al-Fatihah di pangkal kepala si mayit. Ini dalil bahwa Al-Fatihah sampai boleh dibacakan buat mayit. Yang ketiga kata Nabi, wal yaqra' bi khatimati suratil Baqarah inda rijlaihi. Jangan lupa bacakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di pangkal kaki si mayit. Bapak Ibu,
pulang dari masjid ini ajarkan anak-anaknya, suruh hafalkan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Siapa tahu nanti kita meninggal dunia, anak kita membacakan amalan itu, boleh jadi akan memantapkan maka kita menyeberang di atas siratal mustaqim. Bapak Ibu, hafal 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Mulai dari bunyinya amanah Rasulullah, dilanjutkan la yukallifullahu nafsan. Kalau saya ajak kalau ini kita mengaji bareng-bareng mau? Habib, apa untungnya kalau kami yang hidup membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah? Saya hadirkan kabar gembira dari Nabi. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malam, maka Allah pastikan hidupnya di dunia dengan segala kecukupan. Saya namakan amalan ini amalan anti bokeh. Orang sini bilang bokeh. Amalan anti kere, amalan anti buntu, amalan anti muflis, amalan anti bangkrut. Kita baca sama-sama. Mudah-mudahan dengan amalan mulia ini Allah angkat semua kesulitan dunia, Allah hadirkan hidup kita serba berkecukupan. Amin. Kita baca bareng-bareng. Di antara hikmahnya kalau ngaji bareng-bareng ada 2. 1, pahalanya berlipat ganda. 2, tidak ketahuan kalau kita tidak hafal. Minimal mulut terbuka. Hadirkan hatinya, kita ngaji bareng-bareng. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la Lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9.
Ucapan ribuan terima kasih saya sampaikan kepada segenap keluarga besar DKM Masjid Jihadul Hidayah, Masya Allah. Dan sekaligus kepada Estilu yang ceramah siapa? Ada salah sedikit mah biasa. Jangan baper itu. Estilu. Oh, saya baru tahu. Tilu itu? Iya. Saya tahu. 1 hiji, 2 dan nyambung. 3 kilo 4 5 Estilu. Ada hubungan dengan Estilu? Estilu, santri siap saulunan. Saulunan artinya Bersatu. bersama-sama. uyunan. Ini sauyunan. Yang saya muliakan, Quwwatul Amni, para pengawal Masya Allah. Dari hotel saya dikawal, sekarang pun dikawal. Tidak bergerak, tapi kenapa sih? Nanti saya tanggung jawab. Saya kalau lihat pengawal lucu. Kemarin tabligh akbar di suatu tempat padan dekat. Kata teman saya, ini orang Masya Allah Habib. Dilihat dari penampilan, ototnya nampak otot besi, orang tawa, leher beton, mukanya asbes. Ini layak jadi pengawal. Dia menawarkan diri Habib karena ada ribuan jamaah di luar, biar Habib tidak ketemu mama yang radikal. Saya jadi pengawal Habib. Saya kata Habib tenang di belakang saya. Begitu masuk ngadepin mama banyak, dia pingsan. Saya yang mengawal. Belum tahu dia kalau sudah berhadapan dengan mama. Mama jangankan model begini, polisi aja dilawan. Masih ingat nggak yang pernah viral di TV? Ada seorang mama pakai jilbab, melanggar lalu lintas, ditilang polisi. Yang salah dia yang melanggar lalu lintas mama, tapi yang dimarah dan dimaki-maki polisi adalah mama. Mama malah maki-maki polisi. Saya lagi di luar kota nonton di TV, hati saya langsung menyimpulkan, Masya Allah, bagaimanakah nasib suaminya? Polisi aja digituin, alamat suaminya dibanting-banting. Kalau nggak salah namanya Ibu Dora. Ibu Dora pasti kan? Itu baru Ibu Dora namanya, belum ditambah Emon. Jangan main-main berhadapan dengan mama. Saya kalau sudah berurusan dengan mama, saya lebih baik mengalah daripada ada masalah. Dan itu sering kali saya praktekkan. Saya naik mobil, di depan ada mama naik motor, saya pastikan saya tidak akan mau memotong motor mama, karena setiap kali dipotong pasti ada masalah. Mama zaman now naik motor ngeset kiri belok kanan, ngeset kanan belok kiri. Pernah suatu hari dia bawa motor, lampu sen dua-duanya dia nyalakan. Kita di belakang bingung, tidak nampak mau ke kanan, tidak ada tanda-tanda mau ke kiri. Kita cuma pasrah dan berkata, cuma dia dan Tuhan yang tahu. Izinkan saya berterima kasih juga kepada para perindu hidayah PPH dan semua yang terlibat dalam mensukseskan acara dahsyat malam ini, baik laskarnya, aparatnya,
donaturnya, panitianya, bahkan semua yang sudah mensyiarkannya. Kita mohon kepada Allah agar Allah catat setiap detik mata malam ini, hembusan nafas, tetesan keringat, langkah kaki, insya Allah dicatat nilainya jihad di sisi Allah. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang tidak saya lupakan, yang membuat saya bisa sampai di sini, komunitas Riau Jabar Mengaji berkolaborasi dengan remaja masjid sini. Mereka ini anak-anak muda yang Masya Allah. Kalau bukan karena wasilah mereka, saya nggak kebayang bisa sampai di sini. Begitu mereka telepon saya, Kring Habib Al-Hafsi, apakah mau kami bawa ke Garut? Mendengar kata Garut, di hati ini sudah ada dari dulu ikatan cinta. Ikatan cinta yang dalam bagaikan Al dan Anti. Hai. Korban. Mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu ikatan cinta kita seperti Elsa. Habib Al-Hafsi kok tahu itu sinetron yang lagi ngetop? Jadi ulama harus tahu semuanya. Kita tahu bukan untuk jadi penjahat. Silakan Anda mengetahui semua kejahatan, tapi bukan untuk jadi penjahat. Anda mengetahui semua teknik kejahatan biar gampang menumpas kejahatan. Takbir! Allahu Akbar! Araftu syar laisa lisyar. Kita boleh mengetahui kejahatan, tapi bukan untuk jadi penjahat. Kita ketahui itu, kita pelajari biar kita selamat dari semua kejahatan. Teman saya sengaja mendatangi pencopet terkenal di kampung kami. Dia pelajari teknik mencopet dompet. Pertama, tabrakan. Masukkan tangan, pura-pura minta maaf, tangan merayap, ucapan suara ngomong. Ambil pelan-pelan dompet. Gara-gara teman saya bergaul dengan pencopet, sampai detik ini dia tidak pernah kehilangan dompet. Kenapa? Dia tahu rumusnya. Dia jahit dompet dengan celana. Kalau bukan karena komunitas, saya tidak sampai di sini. Dan saya sudah lama menanti-nanti acara malam ini. Saya tandain di kalender saya, spesial Garut. Bu, jujur di hati ini sudah lama rindu ingin melihat wajah-wajah jamaah. Gara-gara corona, kami ulama dirumahkan. Gara-gara corona, jadwal kami semua dibatalkan. Saya ingat betul, besok mau Ramadan, besok mau puasa, kami ulama-ulama di Jakarta di lockdown, dikurung di rumah-rumah. Saya langsung mikir, kalau dulu sebelum corona datang, sehari sebelum puasa, setan dikurung, sekarang ustaz dikurung. Leres. Rindu di hati ini, berbulan-bulan hampir 1 tahun tidak melihat jamaah, tidak hadir pengajian di masjid. Rindu hati ini. Ibu, rindu ini tidak akan bisa tertahan. Saya yakin dia pun tidak mampu menahan. Bu, 7 bulan lebih saya nggak pegang mikrofon. 7 bulan lebih saya tidak ketemu umat. 7 bulan lebih tidak bikin pengajian begini. Rindu pastinya. Saya sempat komplain, kenapa kami tidak boleh bikin pengajian? Jangan Habib, jangan. Jakarta sedang zona hitam. Itu lebih berbahaya dari zona merah. Nanti Habib bisa kena COVID. Habib,
kami sarankan Habib ikuti petunjuk pemerintah, hashtag di rumah aja. Bila perlu Habib jangan keluar dari kamar, sembunyi berdiam-diamlah di dalam kamar. Saya buktikan 7 bulan Bapak Ibu saya nggak keluar dari kamar. 7 bulan saya di kamar saja. Alhamdulillah saya negatif, istri positif. Gara-gara siapa? Rindu di hati ini ingin melihat wajah-wajah jamaah begini. Rindu. Maka begitu saya mendapatkan jadwal di Masjid Garut, saya langsung ACC, tanya panitianya, tanya. Begitu mereka nelfon, kering, Habib bersediakah hadir di Masjid Garut? Saya nggak mikir panjang, saya langsung jawab bersedia. Tanya panitia, tanya, sedikit pun saya tidak mikirin bayaran, sedikit pun saya tidak mikirin itu. Kenapa? Biarkan mereka memikirkan. Bukan bagi-bagi juga. Saya yang ceramah, panitia yang mikir. Masa semuanya sama? Maaf loh panitia, jangan dianggap bercanda. Bapak Ibu, kita doakan anak-anak muda ini, mudah-mudahan istiqomah di jalan mulianya. Amin. Amin. Mereka berjuang keluar masuk kampung, mengajak saya, mengajak ulama-ulama lain demi bisa mengumpulkan Quran dan Quran dibagikan untuk umat. Hampir 1 tahun setengah mereka berjihad, ngumpulin wakaf Quran, sudah berhasil membagikan 150.000 Quran. Takbir! Allahu Akbar! Mereka punya mimpi dahsyat. Jangan biarkan mereka bermimpi sendiri. Kita wujudkan mimpi mulia mereka. Mereka berniat ingin membagikan 1 juta Quran. Kenapa mereka punya mimpi hebat itu? Karena mereka dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia bahwa Quran di negeri ini dari zaman Belanda sampai zaman sekarang itu hanya pernah tercetak 52 juta saja dari zaman Belanda. Kalau itu tidak sobek, tidak dimakan rayap, tidak hilang, tidak terbakar, tidak basah, berarti hanya 52 juta. Sementara kaum muslimin di negeri ini sudah tembus di atas 250 juta. Kalau 250 juta dikurang dengan 52 juta, Quran yang pernah tercetak dari zaman Belanda sampai now, berarti jangan-jangan hampir 200 juta yang mengaku beriman dengan Allah di Indonesia ini. KTP-nya Islam, tapi jangan-jangan di rumahnya tidak ada satu pun Al-Quran. Kalau Quran tidak ada di rumahnya, tidak sering nampak di matanya, apa mungkin dia bisa pandai baca Quran? Kalau tidak mampu membaca Al-Quran, apa mungkin dia bisa menggali potensi hidayah dalam Quran? Kalau tidak bisa menemukan hidayah dari Quran, apa mungkin dia bisa berakhlak Quran seperti akhlak Nabi kita yang orang saja kagum melihatnya? Jangankan manusia, Allah saja memuji akhlak Nabi. Apa rahasia akhlak Nabi mulia? Karena khuluquhul Quran. Nabi itu Quran berjalan dalam kehidupan. Bapak Ibu, banyak orang-orang di luar sana mengaku Islam, di rumahnya tidak ada Quran satupun. Quran tidak ada, tapi heran, parabola ada, motor ada, mobil ada. Kekosongan inilah ingin mereka tambal. Mereka teringat dengan pesan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang pakar dalam urusan Quran. Beliau pernah berkata, Inna asfaral buyut man safira min kitabillah. Kalau mau tahu rumah seperti apa yang dipandang Allah, rumah yang kosong, kosong dari rahmat, kosong dari berkah, kosong dari hidayah, kosong dari ampunan,
itu adalah rumah yang di dalamnya kosong dari Al-Qur'annya. Indonesia ini rumah besar kita, tapi sudah banyak kekosongan Quran di dalamnya. Makanya lihat Allah cabut berkah satu persatu di negeri ini. Allah ganti dengan musibah, bencana, malapetaka. Apa faktornya? Quran sudah jauh dari kehidupan. Orang lebih banyak buka HP daripada buka Quran. Orang lebih banyak menyentuh HP daripada menyentuh Quran. Pantas berkah hilang dari negeri kita. Betul? Ar-Rahman, Ya Rahman, Sa'idni Ya Rahman, Ishrah sadri Quran, Imla qalbi Quran, Wasri hayati Quran. Rahman Ya Rahman, Sa'idni Ya Rahman, Ishrah sadri Quran, Imla qalbi Quran, Wasri hayati Quran. Bapak Ibu, mereka berjuang ngumpulin Quran. Saya dibawa keliling-keliling beberapa kota di Indonesia. Dibawa ke kota, masuk kota, saya jadi orang kota. Dibawa saya ke daerah, dusun, desa, masuk ke dalam, saya jadi orang desa. Dibawa saya ke kampung, masuk ke dalam, jadi orang kampung. Dibawa saya ke hutan. Kenapa barusan bilang orang hutan? Menjadi masalah. Mereka ini mengingatkan saya dengan pesan Nabi. Apa pesannya? Sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhillu. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat 7 golongan itu akan dipastikan mendapatkan payung perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya dari Allah. Siapa 7 golongan itu? Antum yang muda-muda yang hadir hari ini termasuk juga mereka. Apa kabar baiknya? Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Kata Nabi, mereka adalah anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya di jalan Allah. Bicara Quran, bicara agama Allah, bicara pengajian, bicara agama Allah, bicara semua kebenaran, bicara tentang jalan Allah. Inilah wajah-wajah orang-orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Pengajian ini, asbab kebaikan malam ini, asbab jihad kita malam ini, jadi sebab corona segera diangkat dari Allah. Amin. Kalau tidak salah, sekarang genap corona 1 tahun usianya. Leres? Saya titipkan pesan buat anak-anak muda, jangan sekali-kali mengucapkan happy birthday buat corona. Apalagi mendoakan corona panjang umur. 1 tahun kita sudah cukup menderita. Gara-gara corona, lihat dunia pendidikan anak-anak kita jadi terbalik. Dulu sebelum ada corona, anak-anak kita pergi ke sekolah nggak boleh pegang HP. Sekarang terbalik, pegang HP nggak boleh ke sekolah.
Leres? Gara-gara corona, suuzon sering beredar di tengah-tengah kita. Lihat teman sebelah bengek, kita dengan mudah menuduh ente corona. Dosa, suuzon. Dosa. Lihat teman sebelah jalannya lemas, dari belakang kita ngomongin dia, tanda-tanda corona. Bahkan Bapak Ibu, ada kejadian sempat di Jakarta. Heboh, ada seorang kakek turun dari angkot. Baru turun melangkah, berapa langkah si kakek pingsan. Jatuh di atas aspal. Langsung beredar fitnah kepada si kakek, suuzon semua warga kepada kakek. Ada yang teriak-teriak, corona, oi kakek corona, corona. Datang petugas kesehatan memakai baju astronom. Teman-teman, kalau dipikir-pikir, ngerasa nggak sih kalau kita ini sedang di-prank sama corona? Kita dikerjain sama corona. Pakaian yang harusnya dipakai di luar angkasa dipakai di bumi. Ngerasa nggak? Padahal corona nggak nampak. Dikerjain kita sama corona. Betul? Datang petugas kesehatan pakai baju lengkap astronom. Baru berani menyentuh dan membangunkan si kakek. Kek, bangun. Apakah kakek pingsan gara-gara corona? Si kakek menjawab, iya, corona belum makan. Ternyata si kakek pingsan karena kelaparan. Tapi sayang, fitnah sudah tersebar. Leres? Gara-gara corona, masjid tutup. Tapi heran, pasar kok buka? Nggak nyambung senalah. Bukankah kata Nabi pasar itu tempat setan? Kok tempat setan malah dibuka? Masjid ini rumah Allah. Orang masuk ke masjid pasti diawali wudu. Bukankah kata Nabi, al-wudu silahul mu'min? Wudu itu senjata buat orang mukmin. Kalau kita punya senjata, jangankan corona, setan iblis gak berani merusak kita. Bukankah manfaat wudu itu ketika kita basuh muka, basuh semua anggota tubuh kita? Dalam wudu itu merontokkan dosa-dosa yang menempel. Ketika basuh muka, dosa muka rontok. Basuh tangan, dosa tangan rontok. Kalau dosa saja bisa rontok, insya Allah corona lebih rontok. Betul? Betul. Kalau masjid ditutup, pasar yang harus lebih dulu ditutup. Kenapa? Itu justru kata Nabi tempat setan. Masjid ini tempat kebaikan. Insya Allah. Ibu, kita nggak boleh takut dengan corona. Takut dengan corona, musyrik dengan Allah. Musyrik takut dengan makhluk siapapun bentuknya, musyrik sudah dengan Allah. Musyrik itu dosa yang tidak akan terampuni. Takut hanya boleh untuk Allah. Leres. Tapi maaf, bukan berarti kita nggak boleh takut, kita melawan sembrono, itu juga nggak benar. Tetap harus ikut aturan pemerintah. Pakai masker. Kalau nggak mau pakai masker, pakai helm. Minimal tidak menularkan kepada yang lain. Sering-sering cuci tangan. Masya Allah. Saya salah satu hikmah datangnya corona, kaum muslimin Indonesia khususnya makin sadar dengan sabda Nabi. Nabi 1400 tahun yang lalu sudah menitipkan pesan manfaat mencuci tangan. Gara-gara corona kita baru rajin mencuci tangan. Padahal 1400 tahun yang lalu Nabi sudah hadirkan hadisnya. Lihat Nabi ajarkan kepada kita. Ketika kita bangun tidur, apakah Nabi menyuruh kita nyuci kepala dulu? Jawabannya tidak. Orang sini bilang tidak, bahasanya apa?
Ente. Ini planet apa sih? Teman-teman, orang Arab kalau bilang tidak, bahasa Arabnya la. Teman-teman, orang Barat ketika bilang tidak, bahasa Inggrisnya no. Saya nggak tahu. No. Orang Kalimantan bilang tidak, kada. Orang kampung saya Palembang bilang tidak, ida. Orang Betawi bilang kada. Orang Jawa bilang orang. Orang sini ente. Kita coba bahasa sini, biar saya punya kenalan di sini. Ketika kita bangun tidur, apakah Nabi menyuruh kita yang pertama kali dicuci adalah kepala? Jawabannya ente. Ketika kita bangun tidur, apakah yang pertama kali Nabi suruh kita cuci adalah kaki? Jawabannya ente. Apakah ketika kita bangun tidur, yang pertama kali disuruh Nabi untuk kita cuci adalah muka? Jawabannya teman-teman, bangun tidur Nabi dulu kita nyuci apa? Tangan. Nabi bukan profesor, zaman Nabi gak ada laboratorium, tapi hadis Nabi dibuktikan saudara oleh semua para ilmuwan. Apa manfaat sering cuci tangan? Apalagi bangun tidur. Melek mata kita sudah dijaga, biar melek mata kita sudah diajarkan bagaimana cara menjaga kesehatan. Karena sehat itu nikmat terbesar kedua setelah iman. Kalau sehat bisa beribadah, ketika sehat bisa bekerja, waktu sehat mampu melakukan apapun saja. Awali sehat dari mencuci tangan. Kenapa tangan yang harus dicuci? Nabi kasih jawabannya. Fa'innahu la yadri aina batat yadahu. Kenapa tangan dulu yang harus dicuci? Karena ketika dia tidur, dia tidak sadar kemana makhluk ini ngerayap. Bahasa sini apa? Iya rayap, ngarepek, ngaraba. Karena pada saat kita tidur, kita tidak sadar kemana tangan kita ngerayap. Mungkin ketika tidur dalam keadaan tidak sadar, tangan ini ngarayap ke lubang hidung. Kokoh. Mungkin ketika tidur kita tidak sadar, tangan kita ngarayap ke lubang kuping. Kokoh. Mungkin ketika tidur tangan ini apa nenek-nenek ketawa? Ingat masa lalu. Ketika tidur mungkin tangan ini ngarayap ke lubang mulut. Kotor. Mungkin tangan ini merayap ke semua pasti pengalaman. Betapa hebat Nabi. 1400 tahun Nabi sudah pesankan itu. Sekarang teruji gara-gara corona, ilmuwan semuanya melek mata. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah ya Allah, Allah ya Allah. Bapak Ibu, mohon keikhlasannya. Saya tadi terlupa titip surah Al-Fatihah. Kita baca satu kali. Kita niatkan yang pertama
Tadi menuju ke sini saya dapat informasi ibunda saya tercinta di kota Palembang sedang sakit. Mohon doanya. Saya yakin yang ada di depan saya ada mulut-mulut yang doanya diijabah. Amin. Di hadapan saya ada orang-orang yang aminnya didengar. Amin. Mohon keikhlasannya kita hadiahkan surah Fatihah buat ibunda saya tercinta Syarifah Mahdiyah Syahab dan segenap orang-orang tua kita, keluarga-keluarga kita, sanak famili kita, guru kita, saudara kita yang mungkin malam ini sedang sakit. Mudah-mudahan asbab surah Fatihah seperti yang Nabi janjikan dalam hadisnya, wa di abdi masa'al. Salah satu kemuliaan Al-Fatihah kata Allah, bagi umatku, bagi hambaku tergantung dia mau minta apa. Fatihah bisa menjadi apa saja yang diniatkan. Dalil kedua, wal yaqra idza aradta hajatan. Kalau kamu punya hajat, faqra bi Fatihatil kitab hatta tahtimah. Bacalah surah Al-Fatihah sampai selesai. Tuqdul hajatika, dipastikan hajatmu diterima. Kita niatkan dengan kemuliaan surah Al-Fatihah ini, Allah hantarkan kesembuhan kepada semua orang-orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, anak kita, semua yang kita kenal, yang kita cintai karena Allah. Semoga Allah sehatkan badannya, angkat penyakitnya, panjangkan umurnya, pasang niat dalam hati, hadiahkan surah Al-Fatihah ini kepada orang-orang kita cinta. Anallah yashfi mardaha wa yarwa mardal muslimin. Bismillahil Fatihah. Semoga Allah membalas semua kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, 45 menit sudah berlalu. Lanjut. Ini jawaban orang-orang yang mulia semua. Amin. 1,5 jam lagi sanggup. Ini jawaban orang-orang beriman semua. Amin. 1 jam sanggup. Ini yang membedakan Bapak Ibu dengan orang munafik. Maaf, orang munafik duduk di tempat begini makin lama makin panas hati. Bagaikan hidup di dalam sampah. Tapi kalau orang beriman seperti Bapak Ibu duduk di tempat yang baik seperti ikan dalam air, menemukan ketenangan, merasa di tengah-tengah habitatnya. Orang beriman makin lama makin senang. Orang beriman makin lama makin tenang, makin menghanyutkan. Jangan-jangan ada yang hanyut di belakang. Bu, 2 jam sanggup? Maaf, saya nggak sanggup. Hadirin yang dimuliakan Allah, gara-gara corona masjid tutup, maka bersyukur di Garut ini masjid masih dibuka. Kalaupun ada yang sholat kadang-kadang pakai jarak tidak jadi masalah, paling cuma 1 meter. Bapak Ibu kalau pergi ke Saudi Arabia itu jaraknya 4 meter. Jaraknya 4 meter. Bersyukur di masjid ini tempat ini masjid masih dibuka. Gara-gara corona, Ramadan tahun kemarin kami dirumahkan. Tarawih dirumahkan, Idul Fitri dirumahkan, Idul Adha pun kami dirumahkan. Terasa hilang rasanya kemeriahan Ramadan. Betul? Gara-gara corona, haji tahun kemarin ditiadakan, umroh ditutup. Saya tahu yang hadir malam ini pasti ada yang harusnya berangkat haji tahun kemarin jadi gagal. Saya tahu yang hadir malam ini mungkin ada orang-orang yang harusnya pergi umroh tapi tertunda. Saya titip pesan, jangan kecewa, jangan bersedih hati. Yakinlah rencana Tuhan pasti lebih indah. Malam ini saya kasih kabar baik buat yang tertunda pergi haji, tertunda umroh, termasuk yang belum sempat pergi ke sana. Malam ini saya kasih kado baik, kabar gembira dari Nabi. Mau dengar? Simak.
keluar dari masjid ini, keluar dari pengajian ini, semua kita dijamin oleh Nabi dapat pahala seperti sudah menunaikan ibadah haji yang diterima. Nggak perlu nunggu puluhan tahun waiting list, nggak perlu ninggalin keluarga puluhan hari, tidak perlu keluarin uang ratusan juta, tidak perlu pergi ke jauh-jauh ke Saudi Arabia. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bisa Bapak panen pahala haji. Ketika mendengar di masjid ada kajian, langkahkan kaki, luangkan waktu, mantapkan niat, pasang karena Allah, maka keluar dari tempat ini pasti kata Nabi dapat pahala seperti menunaikan ibadah haji yang diterima. Alhamdulillah. Tidak semua orang yang pergi haji ke Mekah sudah keluar uang ratusan juta, puluhan hari meninggalkan keluarga, hajinya pasti diterima, belum tentu. Yang berangkat haji tiap tahun memang meningkat, tapi yang dapat titel mabrur makin langka. Kualitas yang bertambah, kuantitas makin berkurang. Betul? Tapi hari ini kita dijamin oleh Nabi. Mana dalilnya? Simak. Man ghada ilal masjid, kata Nabi, siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah masuk ke masjid, maaf yang di luar, maaf ya, tidak termasuk. Tapi kalau masih di akhir masjid aman. Man ghada ilal masjid, siapa yang melangkahkan kaki masuk ke masjid, la yuridu, tidak punya niat lain, illa, kecuali ayyata'allama khairan aw ya'lamahu, dia pasang niat, dia masuk ke masjid, pertama ingin belajar ilmu Allah, yang kedua ingin mengajarkan ilmu Allah. Saya yang mengajar, bapak ibu yang belajar, saya yang berceramah, bapak ibu yang mendengarkan ceramah. Dua-dua kita mengantongi keberkahan dari Allah. Apa kata Nabi? Kana lahu ka'ajri hajin, bagi mereka dan berpahala bagaikan menunaikan ibadah haji. Bahkan Nabi ikat dengan hadisnya, kabar baik buat kita. Tamman hijjatuhu, nilai hajinya kata Nabi dipastikan sempurna, atau dengan kata lain haji yang makbul, haji yang mabrur tanpa biaya. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lah. Jangan berkecil hati yang tidak bisa pergi haji tahun kemarin, yang tertunda umroh. Percayalah Allah punya rencana lebih indah. Bapak Ibu, saya mau tanya juga Bapak, percaya gak kalau rencana Tuhan pasti lebih indah dari yang sering kita rencanakan? Percaya? Percaya. Saya hadirkan cerita nyata. Masih ingat kejadian pesawat Sriwijaya yang beberapa waktu lalu jatuh? Ada seorang penumpangnya, tiket pesawat Sriwijaya sudah di tangannya loh, sudah di tangan. Dia gagal terbang. Begitu mau masuk pesawat, tiket sudah di tangan, dia dilarang masuk pesawat karena kurang satu syarat penerbangan. Dia cuma punya surat anti rapid, dia nggak punya surat antangin. Kalian salah. Bukannya kalau naik pesawat itu anginnya tinggi perlu antangin. Dia nggak punya surat antigen. Hanya karena nggak melengkapi syarat penerbangan, nggak punya surat antigen, padahal dia pegang tiket pesawatnya, dia dilarang terbang, dia marah, dia murka, dia menganggap takdir Allah jelek. Dia masih di bandara, baru hitungan berapa menit pesawat take off. Setelah take off hanya 19 detik. Dari ketinggian 110.000 turun menjadi 250. Nggak mungkin pesawat nungseng begini kalau nggak mesinnya katanya semuanya mati. Kalau mesinnya rusak paling turunnya bertahap.
Betul? Menurut ilmuwan. Bu, namanya sudah tercatat di manifest pesawat. Dia masih di pesawat, masih di bandara. Berita langsung beredar. Pesawat Sriwijaya jatuh, kampungnya, kantornya, rumahnya, keluarganya heboh. Semua langsung ngirim tahlil dan yasin. Ternyata namanya terdata sudah Ojimo. Orangnya masih di bandara. Melihat berita itu dia menangis, dia bersyukur. Untung Allah hadirkan keselamatan lewat antigen. Yang menarik, penumpang yang satunya, dia nggak punya tiket pesawat Sriwijaya di tangannya. Dia punya pesawat 6R. Pesawatnya nggak terbang, dilemparlah jadi penumpang Sriwijaya. Ternyata bertukar, dia meninggal dunia. Maka percaya, takdir Tuhan pasti lebih indah dari apapun yang pernah kita rencanakan. Wa makaru wa makarullah. Kita punya rencana, jangan sombong. Ada Allah yang maha merencanakan. Kisah nyata kedua. Bapak Ibu masih ingat kecelakaan pesawat lain, namanya pesawat Lion. Sebelum corona datang, penumpangnya lebih banyak dari Sriwijaya. Kalau Sriwijaya penumpangnya sedikit, Lion itu penumpangnya lebih banyak karena belum datang pandemi. Pesawat Lion jatuh di mana? Di Laut Kerawang. Masih ingat? Sampai sekarang tanda tanya besar. Pesawat ini jatuh karena apa? Ada yang bilang karena mesinnya mati. Ada yang bisa menyimpulkan jangan-jangan pesawat Lion ini jatuh di Laut Kerawang itu karena terkena imbas angin goyang Kerawang. Jangan main-main bro. Bukankah Kerawang terkenal dengan goyangan mautnya? Pesawat ada nyungsep apalagi gede. Terlepas dari perdebatan itu, saya menarik kesimpulan dari semua penumpang pesawat Lion, semua penumpangnya meninggal dunia. Sekali lagi, semua penumpang pesawat Lion meninggal dunia. Yang selamat cuma satu penumpang. Kenapa yang satu itu selamat? Karena ketinggalan pesawat. Dia tinggal di Bandung. Teman satu kantornya sudah naik semua di atas pesawat. Dia tinggal di Bandung. Dia dibuat Allah telah bangun. Buru-buru tancap gas, jalan Cikampek dibikin Allah macet. Nyampe bandara telat 10 menit, pesawat sudah terbang. Bapak Ibu, siapa yang ngatur ini semua? Allah. Percaya nggak kalau kita semua ini ibarat artis dunia panggung sandiwara, sutradara kita adalah Allah. Cut action, itu hak Allah. Hari ini, besok, lusa, seperti episode dalam sebuah sinetron. Ada saatnya Allah bikin episode kita tersenyum dengan kisah-kisah menyenangkan. Bersyukurlah. Ada saatnya Allah bikin episode kita menangis dengan cerita-cerita menyedihkan. Bersabarlah. Ada nanti saatnya Allah bikin episode kita termangu dengan kisah-kisah membingungkan. Maka bermuhasabahlah. Teman kita tinggalnya di Bandung, telat bangun, kaget, ambil baju, naik mobil, tancap gas. Nyampe Cikampek macet total. Tiba di bandara telat 10 menit, pesawat sudah take off. Dia marah, dia murka, dia menganggap takdir Allah jelek. Maaf punten, orang kalau tadi kejepit begini, sifat jelek manusia selalu mencari-cari kambing hitam. Betul? Mobil disalah-salahkan, ditendang, dianggap mobil tidak bisa ngebut. Jalan Cikampek macet, disumpah merapahi. Sampai-sampai istrinya di rumah di Bandung yang gak tahu cerita di telepon dimaki-maki. Kring, mama, ini semua gara-gara mama. Semalam mama minta nambah. Mama bawa popoknya. Badan lemes, tidur pulas.
Gara-gara mau meminta nambah, akhirnya telat bangun ditinggal pesawat. Mama biang keroknya. Baru 5 menit nyalahin orang, 5 menit nyalahin Allah, 5 menit nganggap takdir Allah jelek. Baru 5 menit dia masih nongkrong di bandara, Pak, lagi duduk di bandara. Tiba-tiba Allah nampakkan di depannya ada sebuah TV sedang menyala, menyiarkan berita terkini bahwa pesawat Lion yang harusnya dia tumpangi bersama teman satu kantornya hilang dari radar, dipastikan jatuh di Laut Karawang, dan diyakini semua penumpang meninggal dunia. Siaran langsung bro, ada tulisannya, lipul. Tidak usah protes, kan yang ceramah saya. Yang menyiarkan berita bukan sembarang media ternama di negeri ini. Ada tulisannya juga, TV One. Mendengar berita itu bergetar tubuhnya, berkeringat badannya, dia sujud syukur, dia mohon ampun, dia baru sadar ini hikmah telat bangun, ini hikmah kejebak macet, ini untungnya ketinggalan pesawat. Dia telepon lagi istrinya. Krik, mama. Lain kali minta yang banyak. Percayalah, takdir Allah lebih indah. Maaf, seringkali kita memandang di depan mata kita jelek, tapi sebenarnya itu indah dari Allah untuk kita. Seringkali kita menatap, oh ini sesuatu yang indah di depan mata, padahal itu jelek menurut Allah untuk kita. Mana buktinya? Ini bentuk amalan yang Allah ajarkan dalam Quran. Simak ayatnya. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa syarrun lakum wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal yang kita benci itu yang baik menurut Allah untuk kita. Boleh jadi kita mencintai sesuatu, yang kita cintai buruk menurut Allah untuk kita. Maka sekali lagi, melalui mimbar ini saya titip pesan, yakinlah Allah sedang punya rencana untuk kita. Insya Allah. Singkat pada episode terakhir. Sebelum saya tinggalkan tempat ini, saya ingin berbagi hadiah amalan. Mau? Siapa yang mengamalkan amalan ini selamat dari segala macam wabah, termasuk wabah corona, insya Allah. Bukan saya yang ngomong, yang ngomong seorang ulama besar yang hidup di zaman setelah sahabat, zaman tabi'in, namanya Imam Aqil, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Beliau pernah berkata, lam ara anfa lil waba minat tasbih. Kata beliau apa? Demi Allah, aku belum melihat, belum menemukan ada satu amalan, bacaan yang kalau sampai dibaca akan mampu menyelamatkan kita semua. Dari apa? Semua wabah, termasuk corona. Apa amalan itu? Ternyata kalimat tasbih. Maka siapapun yang membaca tasbih, Allah jauhkan dari wabah, termasuk corona. Hari ini saya kembali ingin mengajak, kalau tadi kita getarkan masjid dengan berselawat, sekarang kita getarkan masjid dengan bertasbih. Kita baca berjamaah, mudah-mudahan dengan kalimat tasbih, kalimat berkah, kalimat mulia ini Allah segera angkat wabah corona dan wabah-wabah apapun. Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari wabah bencana. Insya Allah. Hadirkan hatinya, kita bertasbih. Subhanallah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billah. Singkat, padat, ceramah, nggak usah bertele-tele. Yang penting intinya. Buat apa ceramah panjang, lebar? Karena panjang, karena lebar sama dengan luas. Tepat 1 jam 60 menit tausiah saya. 1 jam tanpa terasa kebersamaan kita. Sekarang saya tanya jawab yang jujur. 1 jam kita sudah ngaji bareng. Terasa nggak sih? Yang kompak terasa nggak? Masa nggak terasa? Saya yang terasa nih. Suara sudah mendadak hilang. Boleh minum dulu? Tapi sebelum minum, biar silaturahim saya tetap terjaga. Saya meninggalkan Garut bukan berarti silaturahim kita terputus. Insya Allah kita masih tetap berdekatan. Jarak jauh hati saling mendoakan. Boleh nggak saya ajak bergabung di grup kajian WA bersama saya? Saya kasih nomor. Nanti catat. Mau nomor handphone apa nomor rekening? Ada ibu-ibu bilang nomor PIN ATM. Saya kasih nomor saya, catat. Nanti saya ajak masuk grup pengajian. Nanti saya kirim. Yang pertama saya kirim film layar lebar dakwah yang pernah saya buat. Keren filmnya. Bikin kita makin cinta dengan orang tua, makin hormat dengan guru. Film itu sukses di seluruh bioskop. Dibeli RCTI beberapa kali lebaran. Film saya tayang. Judul filmnya Ada Syurga di Rumahmu. Nonton filmnya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Silakan tonton 4 episode, saya kirimkan linknya. Nanti setelah nonton kasih komen. Jangan lupa subscribe, like and share. Kalau kita nggak bisa jadi ulama, paling tidak menyebarkan pesan ulama, pahalanya sama seperti yang didapatkan ulama. Nggak bisa bikin film religi, paling nggak ikut mendownload, men-share. Nanti banyak yang nonton, kita dapat pahala. Itu makna mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan sama seperti pelaku kebaikan. Silakan catat nomornya. Nanti saya kirim dia video-video ceramah singkat dan sekaligus nomor ini jadikan wadah kita diskusi. Kalau ada yang ingin bertanya tentang hukum agama, WA-kan. Saya hadirkan jawabannya. Tapi janji kalau sudah dapat nomor saya terkhusus buat emak-emak, no miss call, no video call. Karena sering kali Pak, begitu saya kasih nomor WA saya, jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Silakan dicatat nomornya.
Cukup WA saja. Assalamualaikum Habib Al-Habsyi, kami warga masjid, kami jamaah masjid. Sebutkan Garut biar Garut jadi berkah. Nanti saya bikin grup khusus Garut. Kalau sudah berkiriman video dari saya, berarti sudah masuk grup pribadi saya. 0853. Saya ulangi 0853 2729 lagi. Sekali lagi 0853 2729 lagi. 0853 2729. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup dengan zikir dahsyat, zikir ruqyah. Berapa banyak orang yang ikut zikir ini, pulang saya besok dia kirim WA, macam-macam penyakitnya diangkat oleh Allah. Sebelum saya pimpin dengan zikir dahsyat, zikir ruqyah, boleh minum dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu di belakang ada emak-emak, begitu saya minum ada yang bilang haus. Kedengaran kuping saya sinyalnya lebih kencang dari Telkomsel. Maaf loh mak, bukan haus, kan yang ceramah saya, yang capek saya, yang keluar keringat saya. Ini tabligh akbar saya titik keberapa? 7 titik tabligh akbar safari yang ke-7. Besok saya ke Bandung, lanjut nanti ke Ciamis dan Tasik. Bu, ibarat mobil, saya mobil berjalan perlu isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Ibu bapak cuma duduk, sudah duduk bisa ketawa, nyender pulang. Ibarat mobil-mobil mogok, tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Masya Allah, emang beda banget loh kalau minumannya terasa sehat. Beda banget. Beda. Merek apa sih? Inilah satu-satunya minuman yang paling setia menemani dakwah saya kemana-mana. Namanya Ajwa. Diambil dari berkah kurma Nabi yang ada di Saudi Arabia. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Ajwa ada artinya ajaib water. Kenapa ajaib? Minuman ini hadir setelah menyelidiki misteri air Zam-Zam. 3 misteri Zam-Zam kami temukan. 1, Zam-Zam mengandung alkali, pH tertinggi sedunia. Apa fungsi alkali bagi tubuh? Kalau diminum dia langsung mematikan sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, Zam-Zam mengandung antioksidan, bisa menetralkan racun. Ketiga, mikroplaster, bisa menghidupkan sel kulit yang mati. Semua kandungan Zam-Zam kami jadikan kandungan air Ajwa, maka jadilah namanya Ajwa, ajaib water. Kata anak saya, ada arti kedua. Saya tanya, apa itu nak? Lihat hurufnya, AJWA, Al-Habsyi jual water haji. Saya tabligh akbar di Malaysia, di Brunei, di Singapura. Saya diundang ke Jordan, Palestina, Saudi Arabia. Saya diundang tabligh akbar ke Hong Kong, Korea, Taiwan. Minuman ini ada terus di meja saya. Ibu-ibu tahu Hong Kong? Hong Kong, Garut belok kiri. Susah dijelasin mama. Bu, 30 merek minuman sudah diaju melawan Ajwa. 30 merek minuman pernah kami kalahkan. Mulai minuman yang mereknya kangen sampai yang gak kangen kan. Malam ini kita akan buktikan kedahsyatan air Ajwa.
Dan biar bertambah berkah, setiap mata air yang saya temukan, saya minta khatamkan Quran 30 juz di mata airnya. Dibikin pabrik, didengarkan lantunan Quran 24 jam. Demi Allah, air itu hidup. Mana dalilnya? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Demi Allah, Quran itu obat dan rahmat. Di mana dalilnya? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kalau yang satu unsurnya hidup, yang satu unsurnya obat. Kalau digabung akan melahirkan sugesti kekuatan yang sangat dahsyat. Malam ini setengah menit kita akan buktikan kedahsyatan air Quran. Bu, di Jepang pernah diselidiki ada air 2 botol minuman, yang satu dibuka, didengarkan musik, kristal air botol pertama jelek berantakan. Tapi botol kedua didengarkan Quran, zikir, salawat, itu kristal airnya langsung indah dan menawar. Maka berapa banyak setiap kali saya tabligh akbar, saya ajak jamaahnya zikir ruqyah, pakai media air ajwa, buka tutupnya, bawa pulang, saya tunggu berita besok. Macam-macam penyakitnya diangkat oleh Allah. Percayalah, air sumber kehidupan, Quran sumber pengobatan. Sekarang kita buktikan, lihat ke depan. 30 merek minuman sudah kami kalahkan. Hari ini kami adu dengan minuman terbesar katanya di negeri ini, ternyata milik perusahaan Yahudi. Saya lepaskan mereknya, tapi pasti semua tahu ini mereknya apa. Mereknya apa? Apa mereknya? Awah. Inisialnya aja. Inisialnya. Aqua. Inisialnya aja. Maaf, yang membuat saya sedih, pembeli terbesar minuman Yahudi adalah masjid kita, pengajian kita. Malu gak sih sama Allah? Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di tempat ibadah kita, minuman kafir masuk ngambil untung, minuman Yahudi ngambil untung, untungnya dia pakai beli peluru, dia bunuh saudara kita di Palestina. Kira-kira kita ditagih oleh Allah? Tanggung jawab pasti, karena kita sudah melanggar larangan Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Enggak boleh kata Allah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bapak Ibu, saya titipkan pesan, keluar dari masjid ini, yang mau makan silakan makan di restoran milik kaum muslimin dulu. Yang mau belanja, dahulukan belanja di warung-warung milik kaum muslimin. Yang mau beli produk, belilah produk milik orang Islam. Kalau pedagang muslim kaya, zakat dia nambah, sedekah dia makin banyak, syiar agama ada di mana-mana. Saya titipkan pesan buat DKI Masjid, jihad paling urgent buat muslim Indonesia, jihad ekonomi. Jangan jadi penonton di lapangan sendiri, jangan jadi tamu di rumah kita sendiri. Betul? Betul. Haramkan minuman kafir masuk ke masjid. Beli minuman milik orang muslim dulu, berkah insyaallah. Setiap tetes akan jadi berkah. Sekarang kita lihat dan doakan, kalau mereka bikin produk untungnya buat Israel, doakan ajwa. Untung perusahaan ini akan kita pakai buat dakwah, dan sebagian kita kirim buat Palestina. Karena Palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Takbir! Allahu Akbar. Kalau saya sukses di perusahaan air minum, doakan saya setelah ini saya bikin perusahaan roti. Kalau mereka punya sari roti, kita lawan dengan nama apa? Syar'i roti. Amin dong. Amin. Bapak Ibu lihat ke depan, air mereka dari bening berubah menjadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfal, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jermannya konen. Buta. Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin. Bantu saya sebutkan, syiarkan namanya. Apa namanya? Ajwa. Itu nama dari Nabi, pasti berkah menghampiri. Makanya enak disebut, enak didengar. Minuman untuk Palestina, apa namanya? Ajwa. Minuman Quran, apa namanya? Ajwa. Ajwa. Sekarang kita tuangkan 30 merek minuman sudah kami kalahkan. Yang sama kuat dengan Ajwa cuma satu, namanya Milagros. Tapi Milagros mahal jauh di atas Ajwa. Ajwa lebih murah, plus yang mahal ada Qurannya, plus setiap tetesnya pasti jadi amal dan berkah, karena untungnya buat membantu Palestina. Teman-teman anak-anak muda, jihad pakai otak, jangan cuma pakai otot. Mereka bikin musik, lawan dengan nasyid. Mereka bikin film gak bagus, lawan dengan film dakwah. Mereka bikin perusahaan, lawan dengan perusahaan. Kalau mereka untungnya buat Israel,
perusahaan kita untuk yang buat Palestina, itu namanya jihad. Sekarang yang ke depan, Oh, subhanallah. air Ajwa membersihkan semua potensi kotoran yang akan mematikan kita. Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut, makanan kotor yang masuk. Mohon maaf ibu-ibu, kalau datang bulan pasti sakit pinggang dan perut, betul? Nanti robah, ganti minumannya, minum Ajwa. Saya pastikan tidak ada rasa sakit pinggang dan perut sedikit pun. Mohon maaf buat bapak-bapak yang merokok, nikotin nempel di paru-paru tidak akan hilang sampai mati, kecuali minum zam-zam. Kalau tidak ada zam-zam, minumlah Ajwa. Dia bersihkan nikotinnya. Yang ketiga, mama, ibu-ibu mohon maaf punten. Darah kotor head itu biasa berhenti 6 sampai 7 hari. Kadang-kadang bisa 10 hari, bahkan 13 hari. Bapak-bapak berapa hari? Nanti minum Ajwa 4 hari darah kotor sudah berhenti, 4 hari sudah bersih. Apapun potensi yang membahayakan dibersihkan oleh Ajwa. Sekarang tes yang terakhir, kita gunakan media makanan. Saya pilih makanan murah meriah namanya mie. 85% makanan yang ada di sekitar kita mengandung kimia, pengawet dan formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah kena kanker, penyakit yang berbahaya bahkan mematikan karena makanan yang mengandung kimia, pengawet dan formalin, dan itu mematikan. Adik perempuan saya wafat usia 30 tahun, kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa kena kanker? Suka makan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya, tapi saya tidak akan pernah ada rasa malu sedikit pun. Setiap ceramah dimanapun saya promosikan air berkah ini, biar tidak ada kata terlambat menebar manfaat untuk umat, dan semoga ini tetesannya jadi amal buat almarhumah adik kesayangan saya. Bapak Ibu, lihat ke depan, kita akan adu. Begini tampilan perut yang sehat dengan yang tidak. Anak-anak lihat ke depan, begini perutmu. Kalau makanannya beracun, minumannya tidak bisa menghilangkan racun. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Ini baru 1 sendok mie masuk ke dalam perut anak-anak kita. Mungkin karena kimianya, pengawetnya, atau formalinnya. Ini pasti mematikan dan pasti mendatangkan kanker. Ini baru 1 sendok, belum bumbunya, belum tiap hari, belum berbungkus-bungkus. Tapi kalau minumannya Ajwa, racun apapun, mau kimia, mau pengawet, mau formalin, dinetralkan oleh kekuatan alkali yang tinggi, antioksidan, mikrokluster yang Ajwa temukan dari kandungan air zam-zam. Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan formalin. Anak-anak muda tahu formalin apa? Zat untuk mengawetkan mayit. Dimakan oleh yang belum jadi mayit. Apa enggak yang makan jadi calon mayit? Anak-anakku, tahu kalian siapa yang pertama kali menemukan formalin? Bukan orang Barat, ternyata orang Indonesia, Pak. Orang Padang. Padang itu punya makanan awet namanya rendang. Ketika Maling Kundang mau berlayar, ibunya masakin rendang. Tapi sayang Maling Kundang sudah meninggalkannya. Ibunya sayang, tetap mengirim paketnya. Di atas paket ibunya menulis for Maling. Maling. Ya kira-kira. Terima kasih buat tim Ajwa. Takbir. Nah, Bapak Ibu, sebelum corong ini saya berikan kepada komunitas Riau Jabar Mengaji yang nanti akan mengajak kita menyempurnakan iman kita, karena iman tidak akan bisa sempurna tanpa amal. Silakan buka Quran, di mana Allah sebut iman pasti ada amal. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman akan sempurna ketika dirangkai dengan amal. Malam ini kita akan membuktikan bersama sedahsyat apa, seperti hebat apa semangat kita untuk menyempurnakan iman kita dengan amal. Kita akan berwakaf Quran dan niatkan wakaf Quran malam ini jadi kado terindah buat almarhum, almarhumah, ayah ibu kita yang saat ini mungkin sedang menangis di dalam kuburnya, memanggil-manggil kita, memohon
mohon kiriman hadiah dari kita. Ingat kata Nabi, "Udu limautakum." Sering-sering kasih hidayah buat mayitmu. Sahabat bertanya, "Wama hadiyatul amwat?" Apa hadiah buat orang mati? Kata Nabi, "As-sadaqah wa du'a hadiyatun ilal mauta." Sedekah, doa jadi hadiah buat mayit. Bapak Ibu, sebelum saya berikan kepada Ustaz Ilham, saya ingin menawarkan, setelah wakaf, mau nggak saya bimbing zikir ruqyah? Mau? Karena belum tentu kesempatan berkah ini bisa terulang kedua kali. Saya bimbing zikir dahsyat, zikir ruqyah, tapi biar makin bermanfaat, makin dahsyat, niatkan nanti kita beli ajwa, buka tutup botolnya, biar energi zikirnya masuk ke air, makin mantap, minum, bawa pulang kepada keluarga. Saya tunggu kabar dahsyatnya. Biasanya setelah pulang masuk ke WA saya, macam-macam penyakitnya disembuhkan, miom, kolesterol, dan lain sebagainya. Allah yang menghadirkan kesembuhan. Baik, seperti apa? Cara wakafnya kita akan simak. Saya berharap jangan ada yang beranjak, karena ini inti dari perjuangan taklim hari ini. Intinya di sini. Silakan Ustaz. Syukran Nabi atas waktu yang sangat mulia ini. Baik ayah bunda jemaah sekalian, kita masuk kepada sesi yang amat sangat mulia, yaitu di sesi program wakaf 1 juta Al-Quran dan pembinaan, yang mana kami akan melakukan donasi Al-Quran wakaf ayah bunda jemaah sekalian. Satu Al-Quran nilainya 100.000 rupiah. Di dalamnya sudah termasuk mendistribusikan Al-Quran wakaf ini kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya, membantu pembinaan mengaji, mengirim dai-dai ke pelosok, dan juga membangun musola ayah bunda jemaah sekalian. Dan juga kabar gembiranya, yang berwakaf pada malam yang berbahagia ini sifatnya komitmen. Artinya apa? Yang berwakaf tidak harus dibayar tunai. Cukup sama-sama kita meluruskan niat, angkat tangan, ada tim kita nanti yang mencatatkan nama ayah bunda jemaah sekalian, dan boleh ditransfer 1, 2, 3 setelah acara kita ini. Masya Allah, kita diajak masuk surga kreditan bro. Kredit mobil, motor cuma dipakai di dunia, bisa kita usahakan. Padahal ketika kita mati semua ditinggalkan, jadi rebutan. Nah, sekarang saatnya kita mempersiapkan kredit untuk kebahagiaan di alam bangsa, kado buat hadiah terindah buat orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita di alam bangsanya. Nanti diberikan nomor rekening yayasan mereka. Mereka langsung di bawah Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ibu bisa transfer lusa. Masih punya kesempatan mikir, ngajak teman-teman di luar, ngajak organisasi, ngajak ibu-ibu pengajian, ngajak sanak famili masuk surga berjamaah. Silakan. Baik, dan juga kabar gembiranya yang bunda jemaah sekalian yang berwakaf di angka tertinggi pada malam yang berbahagia ini, kami akan memberikan 3 cindera mata yang cantik. Yang pertama, kami akan memberikan VCD murotal dari Tuan Guru kita Syekh Muhammad Jabir, yang di dalamnya terdapat murotal surat Al-Baqarah dan amalan-amalan singkat. Salah satu bocorannya ada amalan keberkahan rumah tangga di dalamnya yang berwakaf 10 tahun nanti isinya. Dan yang kedua, hadir kami akan memberikan cendera mata, sertifikat, piagam penghargaan yang sudah ditandatangani oleh Tuan Guru kita. Jarang-jarang loh. Dan juga yang ketiga, Masya Allah, yang berwakaf kami akan memberikan 1 mushaf Al-Quran wakafnya untuk dibaca di rumah ayah bunda jemaah sekalian. Bapak Ibu, Quran yang mereka cetak bukan sembarang Quran. Saya baru 1 kali ini melihat Quran yang istimewa, anti rayak mereka bikin, anti basah. Kenapa dibikin eksklusif? Biar siapapun yang ikut wakaf, nanti Quran wakaf dibagikan ke rumah tahfidz, ke pondok pesantren, tidak mudah rusak, lekang, lama, nanti amalnya pun makin panjang. Itu namanya sedekah jariyah. Bapak Ibu, saya pastikan malam inilah sedekah paling cerdas. Kita tidak bisa baca Quran tiap hari. Caranya, ingin dapat pahala seperti itu, wakafkan Quran. Quran yang diwakafkan, dibagikan ke pondok pesantren di sekitar Garut, dibaca santri tiap hari, kita panen pahala setiap saat. Bapak Ibu tidak mungkin lagi bisa jadi penghafal Quran. Usia sudah lanjut, jangankan menghafal surah pendek, nama cucu lupa. Ingin dapat pahala yang sama, wakafkan Quran. Quran yang kita wakafkan dibagikan ke rumah tahfidz, nanti lahir anak-anak penghafal muda, kita dapat pahala yang sama.
Ingat pesan Nabi, inna mimma yadhaqul mu'min min hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, sesungguhnya amalan sampai kiamat yang terus akan dipanen hasilnya, tidak akan putus. Salah satunya suhufan warathahu, dia pernah mewakafkan Quran semasa hidupnya. Baik ayah muda ajab sekalian, bismillah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, insyaallah keberkahan untuk kita. Seperti masjid-masjid biasa, kami selalu membuka donasi Al-Quran wakaf di angka 30 Al-Quran atau senilai 3 juta rupiah. Sifatnya komitmen ditransfer. Baik Bapak Ibu, kita mulai jihad malam ini. Niatkan untuk Allah, niatkan untuk membahagiakan Nabi kita Muhammad, niatkan jadi kado terindah buat ayah ibu kita yang saat ini mungkin sedang menangis di alam barzahnya. Kita mulai dari wakaf tertinggi 30 mushaf senilai 3 juta. Tidak harus malam ini dibayar. Niatkan, nanti ada rezekinya. Saya ingin melihat wajah-wajah mana yang berani berjuang bersama Quran. Hari ini kita berjuang bersama Quran di dunia, di akhirat Quran berjuang menyelamatkan kita. Bismillah, angkat tangannya. Saya ingin melihat wajah mana yang berani diangkat 30 mushaf. Angkat tangannya senilai 3 juta rupiah. Bismillah. Ada yang berani angkat tangan? Bapak Ibu, jangan takut. Masya Allah, mujahidah pertama, takbir. Nanti catat namanya, sampaikan kepada yang perempuan. Kalau laki-laki boleh maju, nanti saya akan tanya wakafnya untuk apa. Buat perempuan saya titipkan pesan, yang wakaf tadi barusan niatkan, wakafku untuk kado terindah ayah ibuku. Double pahalanya, 1 dapat pahala Quran, 2 dapat pahala birrul walidain karena sudah berbakti kepada ayah ibunya. Saya pastikan rezekinya akan bertambah. Karena sedekah paling tinggi itu pahalanya kalau diniatkan untuk orang yang berkah, insya Allah. Baik, sudah ada satu mujahid. Sudah ada satu mujahid yang berani hari ini untuk Allah dan Rasulnya. Kita tunggu mujahid dan mujahidah yang kedua. Bapak Ibu, jangan takut dibilang riya, jangan takut dibilang sombong. Dalam Quran kita diajarkan ada 2 teori sedekah. Teori pertama namanya sirron, sedekahnya sembunyi-sembunyi. Kapan boleh pakai teori ini? Kalau targetnya kecil. Tapi kalau targetnya besar, 1 juta Quran mimpi mereka. Targetnya untuk kemaslahatan umat dan agama, maka jangan pakai teori pertama. Kapan Islam bisa jaya? Pakai teori kedua. Itu juga diajarkan Allah dalam Quran. Apa teorinya? Wa'alaniyatan, harus terang-terangan sedekahnya, dipublikasikan, dilelang, bila perlu diperlombakan. Saya menantikan wajah mana yang berani hari ini diangkat 30 mushaf. Bismillah, angkat tangan. 30 mushaf kedua senilai 3 juta. Bismillah, angkat tangannya. Masya Allah, takbir. Allah. Tadi boleh maju ke depan. Orang yang baik harus diperkenalkan, dia menjadi virus positif bagi yang sudah menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita akan dengarkan suara dari mujahid yang Masya Allah ini. Saudaraku, Assalamualaikum. Dengan siapa nama? Dari mana? Saya dari tadi. 30 mushaf. Kita berikan dulu piagamnya. 1 mushaf dihadiahkan kepada beliau. Ada terjemahannya ini. Bawa pulang, amalkan. 29-nya niatkan, nanti dibagikan oleh tim yang akan mencari di sekitar sini. Bapak Ibu, berapa Quran yang kita kumpulkan malam ini dibagikan zonasi di tempat kita kumpulkan, berkahnya balik lagi buat kita. Niatnya untuk apa? Sudah berapa lama berpisah dengan beliau? Bapak Ibu,
Nabi pernah duduk dengan sahabat. Nabi pernah menceritakan kondisi ahli kubur. Nabi sampai menangis. Sahabat sampai berkata, "Fabakaina ma'a." Saking gak kuat dia Nabi menangis, kami ikut menangis terseduh-seduh. Falam yastati'un Nabi ayatakalam. Nabi sampai gak bisa berkata-kata. Kenapa? Bikathrah bukaihi, karena banyak tangisan yang begitu dahsyat. Nabi bercerita bahwa ahli kubur mereka setiap saat menangis, hazinun, sedih, bakin, mereka menangis. Ada yang berteriak, "Ya ahli, wahai keluargaku, waya waladi, wahai anakku, waya abi, waya ummi, waya akrabai, wahai kerabatku, kirimkan kami hadiah, kirimkan kami kebaikan." Mereka menangis kata Nabi di dalam kubur. Makanya hari ini hidayah hadiah yang paling dahsyat sampai kiamat. Ayahanda akan merasakan kebahagiaan, tubuhnya disinari oleh cahaya Quran, diluaskan Allah. Quran akan menjadi pembimbing sampai ke surga. Berkah dunia akhirat. Ada 1.000.000 huruf di dalamnya. Satu huruf 10 kebaikan. Berapa kebaikan terus mengalir buat antum. Niatkan juga wakaf malam ini, anak cucu ada yang jadi penghafal Quran. Niatkan juga berkat usaha. Niatkan juga dikabulkan hajat dan selain sebagainya. Barakallahu fikum. Baik, kita berdoa. Buat ayahanda yang wafat jadi kado terindah. Buat ibu yang sakit diangkat penyakitnya. Bapak ibu, ratusan juta uang keluar. Kita lebih percaya resep dokter. Keluar masuk banyak rumah sakit terkenal di Malaysia, Singapura. Kenapa nggak pernah menembus resep sehat dari Nabi? Kata Nabi, obati penyakitmu dengan Al-Quran. Bukan hanya penyakit dohir, penyakit batin bisa sembuh. Obatnya ada dalam Quran. Murah meriah berkah sampai akhirat sana. Betul? Niatkan wakaf Quran malam ini. Allah akan penyakit ibunda, dipanjangkan umurnya, dijaga Allah. Kalau wafat, usul khatimah jadinya. Barakallahu fiik. Baik, kita tunggu mujahid yang ketiga. Malam ini yang berani membuat Nabi tersenyum dengan jihadnya, yang berani membahagiakan ayah ibunya di alam barzahnya, angkat tangannya. 30 mushaf senilai 3 juta. Bismillah, takbir. Inilah orang-orang pilihan. Bapak ibu yang sudah berani maju ke depan, itu bukan karena suara saya, bukan karena komunitas. Mereka maju demi Allah, karena Allah yang sudah memilih mereka. Bahagia kalau dipilih langsung oleh Allah. Alhamdulillah. Ayah anda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nama? Dengan nama Dari mana? dari komunitas Beribuan. Masya Allah. 30 mushaf. Niatnya untuk apa? Untuk para pecinta Al-Quran dan juga pada masyarakat Yayasan Beribuan. Ini namanya konsep ngajak masuk surga berjamaah. Berkah buat organisasinya, berkah buat perkumpulannya, berkah keluarganya, jadi amal dunia akhiratnya. Barakallahu fiik. Kita berdoa. Baik, sudah ada 3 mujahid dan mujahidah. Saya berharap malam ini ada 10 orang pilihan yang akan membantu menjihadkan Quran di tengah-tengah kita. Kita tunggu yang keempat. Mujahid mujahidah yang keempat, diangkat 30 mushaf. Bismillah, angkat tangannya. Kebaikan kalau bisa hari ini. Akbar dari kita. Ayahanda kita takbir. Allahu Akbar. Ayahanda, assalamualaikum. Dengan siapa nama? Dari mana? Dari Masjid Pesantren Masya Allah. Kalau boleh tahu, 30 mushaf niat untuk apa? ibu dan bapak yang ibu yang sudah meninggal, lalu mertua dan mertua, Masya Allah. dan ibu dan mertua yang satu lagi belum meninggal. Mertua juga orang tua. Orang tua kita ada 3, ayah ibu yang melahirkan, ayah ibu yang mendidik, dan ayah ibu yang menikahkan kita. Berkah dunia akhiratnya. Barakallahu fiik. Kita tunggu mujahid yang kelima, yang berani angkat tangan membahagiakan ayah ibunya, yang berani menabung amal terindah bagi kehidupan alam barzahnya, angkat tangan. 30 mushaf kelima.
Bismillah. Masya Allah, seorang wanita muda Allah pilih menjadi orang-orang yang akan berjuang bersama Al-Quran. Takbir. Allahu Akbar. Silakan tim dicatat. Ibu bapak, jujurlah dengan Allah, kita lebih sering nyusahin ayah ibu ketimbang membahagiain. Lebih sering meminta kepada mereka ketimbang memberi. Lebih sering membuat mereka murka ketimbang meridhoi. Sementara mereka tutup mata, meninggalkan kita, membawa luka dalam hatinya. Malam ini hapus luka mereka, bikin mereka bangga melahirkan kita dengan kado terindah, wakaf Quran kita. Bismillah, angkat tangan untuk mujahid yang ke-6. Diangkat 30 mushaf. Masya Allah, mujahidah yang ke-6. Takbir. Allahu Akbar. Tim silakan merapat. Baik, kita tunggu mujahid yang ke-7. Diangkat 30 mushaf. Angkat tangannya. Yang ke-7. Bismillah. Mudah-mudahan ada yang berani melengkapi sang. Masya Allah, takbir. Allah. Sisa 3 tiket lagi, akhi. Kalau tiket bola rebutan, tiket konser mahal-mahal rela merusakan. Ayo sekarang kita rebutkan 3 tiket tersisa untuk membangun keselamatan dan kebahagiaan di alam barzakh, untuk membahagiakan Nabi dan orang tua kita. 3 tiket tersisa. Saya berharap ada yang berani mengangkat tangan. Dia mujahid yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Ada yang berani diangkat 30 mushaf. Angkat tangannya. Bismillah. 30 mushaf yang ke-8. Bismillah. Kalau kebaikan bisa hari ini, jangan bilang besok. Belum tentu besok panjang umur bisa mengulang kebaikan itu kedua kalinya. Allah hadirkan mujahidah yang ke-8. Takbir. Allah. Bapak Ibu, saya pastikan tidak akan miskin siapapun yang bersedekah. Apalagi sedekah itu ditempel dengan Quran. Bukankah Quran di sumber keberkahan? Apalagi sedekah itu diniatkan buat orang tua. Bukankah orang tua itu sumber keberkahan? Maka makin bertambah berkah berapapun yang kita keluarkan untuk Allah hari ini. Baik, sudah ada 8. Saya tunggu mujahid. Masya Allah, ke-9. Maju lagi. Yang ke-9, yang ke-10 saya menantikan wajah-wajah mana yang hari ini mau menyempurnakan jihad kita malam ini. Kita akan kumpulkan Quran sebanyak-banyaknya dari pertemuan kita malam ini, biar berkah untuk kampung kita. Sudah ada 9, saya tunggu 1 orang pilihan dari Allah lagi yang boleh angkat tangan. Di angka 10, di angka 30 mushaf Quran, angkat tangannya. Bismillah. Tiket terakhir, angkat tangannya. Masya Allah, dari bunda kita. Masya Allah, ada bunda kita sudah tampil 10 tiket, sudah lengkap. Bapak Ibu, setelah ini siapkan diri. Saya akan buka kesempatan kedua. Kalau tidak bisa diangkat 30, bukan berarti kita tidak bisa berjihad. Saya siapkan tiket di angka 10 Quran saja, senilai 1 juta. Siapkan tangannya, tunjukkan keberaniannya untuk Allah. Tidak ada miskin orang yang doa bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa nama? 30 mushaf. Niatnya untuk apa? Teman-teman, pegang omongan saya. Kalian akan sadar betapa mahal ayah ibu kalau sudah jenazah mereka ada di depan kalian. Baru nyesel waktu hidup tidak punya waktu untuk mereka. Ketika wafat merindukan kehadiran mereka. Waktu hidup malas mencium keningnya, begitu wafat sibuk mencium batu nisannya. Hari inilah kesempatan kita membahagiakan mereka dalam kuburnya. Barakallahu fiik, berkah dunia akhirat. Sudah ada 10 mujahid. Baik, kita hitung mundur. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang masih mau maju angkat tangan sebelum saya hitung mundur. 5. Jangan bilang nanti kebun mati. Jangan bilang kapan-kapan nanti kebun di kapal. 5. 4. Ada yang masih mau melengkapi di 30 mushaf? 3. Masya Allah. Anak muda, detik-detik terakhir Allah yang memilihnya. Takbir. Kalau 30 terasa berat sendiri, ajak teman sebelah, telepon, coel, masuk surga bareng-bareng. Tidak mengurangi harga buat, tidak mengurangi pahala buat yang lainnya. Baik, saya penasaran. Mujahid yang ke-11
Maju ke depan, diangkat 30 mushaf. Akhi, Bapak Ibu yang sudah siapkan airnya nanti dibuka. Setelah ini kita akan berzikir. 30 mushaf. Assalamualaikum. Dengan siapa nama? 30 mushaf. Akhi, niatnya untuk apa? Di pangkar itu keluar. Barakallahu. Sudah menikah? Niatkan bahagia rumah tangganya, lahir anak soleh dan solehah, jadi penerus, insya Allah menjadi penghafal Quran berkah usahanya. Barakallahu fiik. Kita berdoa. Baik Bapak Ibu, kita hitung.